Salam budaya. Rupa Wonosobo hari ini berada di kediaman Bapak Sugeng pribadi. Beliau adalah pengelola dari Galeri Al Kausar. Goresan-goresan yang tidak karu-karuan itu menimbulkan imajin sendiri. Itu betul-betul pameran tunggal sendiri. Maksudnya saya ya pasang sendiri, saya angkut sendiri, membuat brosir sendiri, ngaturi waktu itu Pak Bupati ya sendiri, apa-apa sendiri. Jadi sampai total itu 19 anak yang saya kelola gitu. Iya, jadi dan ketika mulai banyak itu sebenarnya biayanya udah nggak cukup itu. Karena tidak selalu bahwa 19 orang itu sukses semua, kan nggak. Kayak perguruan silat itu kalau daftar pertama kali 50 yang jadi pendekar ya cuma 3 gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, itu sama. Sangat spektakuler itu di periode tahun 80 ke bawah itu karya beliau sangat spektakuler. Itu di teknis itu saya pun sampai sekarang belum bisa mengejar teknis beliau yang di periode tahun 80 ke bawah karena sangat kuat sekali. Baru merokok, pakai baru merokok, pakai topi ada, terus ada pemandangan juga ada, juga yang di gombong juga ada. Saya selalu yakin satu saat Adam Lai akan jadi bahan pembicaraan untuk yang keberapa kalinya. Karena karya-karyanya itu sebenarnya sudah melampaui zamannya dia. Cuma istilahnya tidak terekspos. Nama saya Haryono Adinugroho. Saya lahir di Wonosobo. Saya anak dari Minto Wiharjo, yang dimana bapak saya inilah yang mengenalkan diri saya dengan Adam Lai. Kalau dulu kami memanggilnya Ko Kiat Lai. Jadi nama Adam Lai itu diberikan terakhir. Karena hubungan bapak saya dengan Adam Lai ini sebenarnya dulunya itu hanya hubungan di mana bapak saya guru ngaji, tapi penggemar wayang orang, wayang kulit dan segala. Sementara Adam Lai adalah seorang seniman yang dari awal itu dia menyukai wayang kulit. Yang pada satu saat nanti dia akan mengekspos tentang wayang kulit. Tapi itu tidak direncanakan. Jadi ketika dia belajar wayang di bapak saya setiap hari bertemu dengan dia, setiap malam dan segala macamnya di rumah di Karangkajen. Hingga pada satu hari si Adam ini menyeletuk, "Pak, kalau saya ikut belajar Islam boleh enggak?" Bapak saya dengan spontan, tapi santai. "Ya kenapa tidak? Bagus sekali kalau kamu mau belajar. Tapi yang jadi permasalahan adalah satu. Kamu akan jadi seorang mualaf. Nah, seorang mualaf itu berarti kamu harus mengakui sepenuhnya dan tidak main-main. Dan untuk hal seperti itu kamu harus sunat dulu. Karena di Islam kalau tidak sunat belum dinyatakan." Itu menurut pendapat bapak saya. Terus pada suatu hari di hari yang tepat diantar oleh kakak saya namanya Banjir Warman yang kemudian ikut berkelana nantinya di Jakarta. Nah, itu diantar untuk dia pergi ke Dr. Tibio. Dr. Tibio yang mengantar Mas Tondo almarhum. Mas Tondo itu adiknya Pak Kartomo. Mengantar sunat, pulang dari sunat ke rumah, sudah begitu 2 hari sembuh, sorenya dia sudah tidur mulai, karena dia ternyata sudah mempelajari. Cuma diam-diam. Ketika dia ditanya, "Lah Dewi sinau apa? Kamu wis sinau ki, Mbah?" "Ya wis nek kaya ngono dia tak baiat atau apalah istilahnya. Dia tak islamake." Terus diislamkan di rumah. Saksinya saya, Mas Banjir almarhum, ibu saya almarhum, kakak saya Mbak Hartati yang juga almarhum. Mulai iki dina iki dhek kudu sinau karo Tati. Nek mbiyen kan belum ada ijazah, itu adanya turutan. Nah, itu dia pakai itu. Setiap hari. Kita tidak menyangka kalau sedemikian cepatnya dia belajar tentang Islam. Dia menyerapnya sangat luar biasa. Dalam hitungan hari dia sudah bisa membaca. Mungkin tidak lebih dari seminggu dia sudah bisa membaca. Terus dia mulai belajar. Mbak Tati ini nyambungi pigi. Nah, mulai dari situ dia mulai dikenalkan Al-Quran.
Nah, dari situ semakin intens, semakin banyak diskusi dengan ayah saya, Mbah Minto itu, sambil mengajari. Dia menekankan bahwa agama Islam itu yang penting, itu adalah pemaknaannya. Pemaknaannya, bukan hanya sekedar lisan, tapi bagaimana implementasi dari agama itu. Nah, ternyata di situ. Tiba-tiba hal seperti itu tuh seperti apa? Seperti gayung bersambut. Ya, karena nggak tahu pemikiran seorang seniman. Jadi dia selalu menyambungkan antara Islam dengan wayang. Sementara ketika ada hal-hal yang tidak dia ketahui, dia nanyanya ke sumbernya, ke Mbah Minto. Pak, karena dia jadi terbiasa, kami semuanya jadi memanggil dia Koh Lai. Karena kami sudah menganggap keluarga saya anak Inyong lah, gitu. Tapi kami menganggap dia memang sahabat keluarga. Nah, ibu saya juga merestui bahwa ya wis ora apa-apa. Lah emang kok nang kene kan ora mungkin sesek gitu loh. Terus hari kontrakan itu di depan gudang krosok. Ada tuh yang sekarang jadi sate itu depannya di daerah situ. Nah, di situ kan dia semakin intens. Dia tanya soal Pak Kartomo. Ya, soal Pak Kartomo dia bilang, "Nah, kamu kalau belajar di tempat Pak Kartomo tepat. Secara teknis, bapak saya itu senang juga sama lukisan. Dia menguasai, tapi nek soal warna, dia alung sinau karo Pak Kartomo. Pak Kartomo itu punya kelebihan dalam meramu warna. Dia bisa meramu warna dengan sekali dan matang. Jadi bukan bicara teknik melulu, tapi bagaimana meramu warna juga tidak mudah hal itu ternyata. Setiap hari di tempat Pak Kartomo, kalau nggak pulang dari Pak Kartomo terus pulangnya ke rumah. Itu setiap hari bertahun-tahun. Hingga pada satu titik dia dikenalkan sama orang untuk melukis lukisannya kuda Jawa tapi lewat buku Kak Gubernur Munadi loh nggak salah. Nah dari situ Pak Munadi ya. Kalau Pak Munadi itu sudah tahun 75 kalau nggak salah. Ya, 75 76. Dari situ dia suruh gambar. Oh ternyata bagus. Tapi ya kami maklum kalau tidak ada komunikasi langsung. Tapi dari situ dia bilang bahwa merasa saya sempat. Ini ya pengakuan yang sangat jujur buat kami semuanya. Sebagai seorang Chinese itu jadi pelukis nggak disukai sama keluarga. Lebih baik jadi seorang pengusaha. Nah dia makanya langsung mengambil keputusan. Sudah mau jadi pelukis saja. Nah bapak saya bilang, kamu jadi pelukis di Wonosobo siapa yang mau beli? Ya bahkan yang paling beli juga paling siapa di sini. Ada beberapa kolektor yang sifatnya ya seneng asal dapat ganti buat makan atau apa gitu. Bagi-bagi dengan kita yang masih kecil. Saya waktu itu masih SD. Kakak saya Mas Banjir terus. Ya udah, kamu ke Jakarta dulu aja. Dia ke Jakarta ke tempat Pak Om Tansil. Om Tansil itu yang Michael Tansil itu seorang penulis yang sama Mbak Yuriah Tansil yang akhirnya jadi suami istri. Nah itu bersama di situ. Padahal di situ tuh bukan belajar apa-apa, belajar moto. Karena dia yakin waktu zaman itulah belum ada komputer. Kalau tidak dengan belajar tentang fotografi, saya untuk belajar tentang anatomi apapun akan kesulitan. Nah dari situ dia terus pulang. Karena nggak tahu permasalahan apa dia pulang. Bapak pikir Pak ini nek Bali yang nang. Lah nang ono sepora kena dia pindah nang Kauman. Pindah ke Kauman. Gitu dari Kauman sore ngaji sebenarnya. Dia kudu mangkat Jakarta meneh. Tapi karo banjir kakak saya gitu. Terus banjir ben luru duit. Kayak kan kuli gitu. Ben kamu menikmati kamu dengan cara kamu, Mas Banjir ben luru duit lah. Itu karena ada satu saling membutuhkan. Nah Mas Banjir dia terus terang dia tidak paham tentang seni sebenarnya. Dia bilang wis apa lah pokoknya sing penting urip bareng. Kono is maju lah kabeh melu kabeh. Nah, Tuhan memang berkehendak lain.
Bapak Adam Lai, terus ketemu Adam Malik, terus ketemu bos namanya Richard siapa saya lupa namanya, tapi dia tuh bos dari keramik Diamond ya. Dia bos dari keramik. Dia suka sekali sama lukisannya itu. Richard Purwondo ya, saya lupa namanya tuh. Nah dari situ terus dia mulai bagaimana kalau pameran Adam, pelukis mana sih ketika apa? Ketika pameran, diajak pameran yang bilang tidak mau itu kan nggak ada. Tapi Adam tidak seperti itu. Telepon ke rumah. Kita dulu punya telepon tapi punya tetangga. Pak, niki kula kan pameran. Ya wis pameran. Nyong ora pantakon apa-apa. Terus bapak sakit. Kok nyong ora pantono. Pokoke pameran sik wae. Ya ini ada satu hal yang kami sampai hari ini adalah misterius bagi kami. Ada satu cerita. Pameran dia di Hotel Indonesia. Di HI. Sukses. Kalau istilah suksesnya ya itu sukses banget karena semua lukisannya terjual. Gitu. Nah dari situlah mulai terangkat dia. Terus dia pindah ke satu tempat itu. Nah ketika dia pulang mau pamer sama bapaknya, sama Mbah Minto ini, bapak saya itu ternyata sakit. Jadi dia disuruh apa? Bapak saya itu nggak mau ke Jakarta bukan tapi karena dia sudah sebenarnya ada yang tidak beres. Nah pada satu saat bapak saya itu jamaah di masjid, tiba-tiba terjatuh, dia tidak bisa kentut waktu itu. Karena Pak Tibio kan juga ngaji juga sama kita, sama bapak saya. Terus, nah ternyata tidak. Jadi Adam itu merasa apa istilahnya kayak gelo gitu. Yang dinanti-nanti pameran nggak bisa datang. Padahal dia merasa ya mungkin bukan masalah teknisnya, tapi bahwa sama bapak saya itu adalah spiritualnya kan. Ya dah memang itu harus diterima. Bapak saya meninggal, sudah selesai. Kakak saya mutung gitu loh. Ngarapan balik Jakarta. Yang melas bocah-bocah. Adik saya kan masih sekolah semuanya. Boy saya kan cuma jualan gorengan tempe. Tapi ternyata ibu saya nggak seperti itu. Ya sekolah Jakarta, wae melu lah kono. Nyong tak balik. Terus di Jakarta di tiang bendera ya Tan. Di tiang bendera. Tinggal sampai sana orderan akeh. Bali meneh tadi wong sugih. Dia bilang Harjong saiki wis oke. Itu masih terngiang. Bukan dia ngomong sombong, tapi bahwa dia mau berkata bahwa saiki dia njaluk apa sing gak sekolah-sekolah sing harap apa kabeh ki sak omah. Jadi keluarga kami itu sebenarnya ada ucapan terima kasih yang tidak bisa dilakukan ya karena dia yang membiayai mendidik kami sekeluarga. Nah, itu sudah selesai. Mas Bayu dari tiang bendera punya uang terus pergi ke mana? Sebelum Cipanas, kan? Ometin Cisarua. Pertama tinggal di Cisarua di sana. Nah dari situlah perjalanan semakin lah. Terus mulai kenal sama Pak Jowafe karena di Cisarua. Pak Jowafe kan salah satu apa ya? Dia waktu itu masih Dijen Pariwisata. Dijen Pariwisata. Dia terus sangat memperhatikan tentang karyanya Adam Lai. Dia punya rencana tersendiri ternyata. Ya, karena seorang yang paham dengan hal-hal kesenian waktu itu, makanya dia semakin akrab. Terus sama Adam bilang, dia cuma nggonang kene lah. Dia kan bisa bahasa Jawa. Dia manggon nang Cipanas kono, dia kan saking dedet tuku. Terus beli tanah sekitar 2000 meter ya tanah. Yang ya pasar itu di kampung belakang, maka di sanalah dibikin rumah, dibikin studio.
Dari situ mulai ada apa ini? Ada satu istilahnya capaian yang dia inginkan. Capaian yang dia inginkan, saya tidak ingin hanya sebagai tukang tukang. Karena dia dianggapnya bahwa saya itu tukang lukis, bukan seniman. Dia nggak mau itu, tapi nggak bisa menyampaikan gitu. Nah, makanya dia berkarya dengan segala macam karyanya. Biarpun dia punya keyakinan tidak ada karya seni yang tidak akan diapresiasi. Itu bilang sama saya. Saya masih ingat tahunnya itu, tahun 82. Ojo kuwatir nang donya kuwe ora ana karya sing ora diapresiasi. Gaweane le amat kae po sekali waktu mesti ana siji sing ngalem nek gawean apik. Itu ternyata benar bahwa semangat dia tidak runtuhnya itu karena apa? Tidak ada seni yang tidak akan diapresiasi. Kalau dia tiba-tiba di stigma pelukis kuda, pelukis binatang tentang hal-hal yang indah, buat seniman kan kadang-kadang hal itu tidak populer, tapi buat kehidupannya ternyata itu hal yang tepat. Kehidupannya dia kan berbanding lurus dengan karya kan, bisa ngopeni bojo, anak, teman-teman, punya kebijakan yang bagus sama teman-temannya yang di sini. Sepertinya nyong nek direwangi nek ora karo cah Wonosobo nyong ora seneng. Pertama itu. Nah, kakak saya kan cuma bilang nek cah Wonosobo ki sapa sing bisa. Nek nang Sunda ana waktu itu. Ya ana kok tak anu kae si sapa Tono. Nah itu orangnya Sutono itu. Terus Sutono duluan sana. Setelah Sutono di sana saya Tono di sana, terus ada Nur Hamim. Nah di situ. Nah sementara di sana ada Ujang Haris, Nurdin, terus siapa lagi saya agak-agak. Tapi yang paling populer itu Ujang Haris sama Nurdin. Nah dari Wonosobo ada satu lagi lupa saya. Bukan Gunawan Sigun. Nah, itu yang murid asli itu cuma itu. Itu benar-benar murid karena dia nyantri. Kalau itu tidak diakui oleh mereka, silakan. Tapi bahwa Tono, Sigun, buat saya loh ya, Tono, Sigun, terus apa, Nur Hamim, itu benar-benar ya makan dari sana. Ya nyantri, ya dikasih duit. Itu kan satu hal. Sama yang di sana gitu. Kalau yang lain kan enggak. Saya enggak tahu. Tapi selama saya di sana, belum ada lain kecuali satu yang baru. Namanya Ujang Makmun. Ujang Makmun itulah yang sampai akhir hayatnya. Nah dari situlah. Ketika bilang secara sukses, mungkin banyak orang lain yang bisa secara sukses. Saya datang ke sana, itu setiap mau pameran saya diundang. Harde ngrewangi, pengertian iki, pengertian iki. Ya. Dan dia ternyata lebih nyaman diskusi dengan saya daripada dengan kakak saya. Cuma kakak saya ada satu istilahnya kalau sekarang diskresi lah. Apa-apa ke urusan ikan banjir. Yang paling kasarnya kayak gitu. Mangan apa ke urusan ikan banjir, duit atau banjir. Nek urusan diskusi. Itu yang bedanya di situ. Jadi kita tidak bercampur. Karena memang mazhabnya itu beda-beda antara Mas Banjir. Nah Mas Banjir itu kan sebagai orang yang sangat loyalis, yang nyambut gawe, sing jujur, sing ngopo. Nah, semua merasakan bagaimana jujurnya seorang Mas Banjir itu dirasakan. Gitu loh. Nah, kita bisa meniru dan segala macamnya di situ. Nah, tapi untuk diskusi sama saya itu. Nah, karena dari kecil saya dekat dengan Atamre, saya mulai tanya-tanya, sakjane seorang saya pipi sih lah. Saya kan kadang-kadang kayak gitu. Yang ada satu rahasia yang tetap itu diceritakan, tapi pada satu saat nanti kalau aku udah mati, dia bilang, apa? Masalah Hong Shui, Feng Shui dan segala macam. Padahal saya waktu itu sudah mengenal hal itu. Terus dia bilang gini, sebabnya
Alasannya sederhana. Nek tuku lukisan apik kuwi wong gampang. Tapi nek tuku lukisan wong ngerti yo tidak mudah. Tapi kalau ada beli lukisan tapi dianggapnya itu membawa keberuntungan, itu masyarakat Chinese semuanya berpikir seperti itu. Bahwa tidak ingin menempelkan gambar yang tidak ada artinya, tidak membawa rezeki, tidak membawa keselamatan. Nah dari situlah sebenarnya saya mulai paham. Oh, dia meramu bahkan soal ukuran. 180 karo lagi jumlahnya gitu. Jangan sampai ada yang jumlahnya 4. Karena jumlahnya 4 itu di jumlahnya 4 itu dianggapnya si. Gitu loh. Nah, nah itu. Saya pertanyaan itu ketika saya memahami bahwa dia mulai ngomong, mulai jujur bahwa soal feng shui itu. Terus dia bilang, ini berbanding lurus loh, karena lurus duit. Tapi yang orang kepingin tidak ada satu jejak yang konseptualnya itu nggak ada. Maka dia belajar dengan seriusnya. Bahwa dia sudah mempelajari semua gerakan. Satu contoh kuda. Saya kebetulan dipercaya nek disuruh moto. Saya gampangnya nang kono ki dia rasa ngopo-ngopo moto padu garunya wis cukup. Pakai duit Bali kan kayak gitu dia. Dari situ saya paham betapa hebatnya Adam Lai dalam arti ketika dia melakukan riset. Riset dia tentang gerakan, tentang anatomi. Bagaimana kuda itu ketika dia kakinya yang kanan di depan, itu jendolanya di sebelah mana. Dia otot. Dia sampai bilang kayak gini, otot jaran gue 1.800. Yang ora bantakon gue, kalau literasi sekarang tidak masih moco kan. Tapi betapa pahamnya. Kanan yang ditarik itu kupingnya tiba-tiba gini. Kenapa kalau lari kupingnya seperti ini? Dia sampai paham. Nah itu makanya lukisannya itu semakin apa? Semakin diminati. Di satu sisi secara teknis seperti itu. Tapi di sisi lain yang tidak saya nafikan adalah itu masalah feng shui itu. Jajal nggak bicaran pitu nggak mau. Bayar larang. Bicaran papat aku usah miliat ora. Mati pangane kabeh. Ini guyonan udah mas saya. Bahwa ada sesuatu apa istilahnya kearifan lokalnya dia tentang Chinese itu. Karena dia waktu itu belajar tentang bagaimana surat Anas, surat apa yang paling dia suka itu Wal Asri. Ketika dia bicara tentang waktu, itu di Chinese itu ada literasi tentang hal itu. Makanya dia perhitungkan dengan cermat sekali. Bahkan kalau ada yang ganjel, harus dia takon ngono. Dia takon karo sapa lah, wong dhewe kancane akeh. Bahkan ada satu kan takon selamat Gundono itu. Dia rono ya rono. Itu pekerjaannya seperti itu, disuruh hal-hal yang kira-kira dia butuh apa ini? Masukan yang benar-benar terus membuat. Nah, dari situlah sebenarnya yang secara tidak langsung itu saya jadi paham. Ada proses fase pertama yang dilakukan oleh Adam Lai dari Wonosobo ke Cipanas itu tentang kuda dan segala macamnya, tentang feng shui, sampai pada akhir dia sakit, stroke. Di saat stroke itu kakak saya meninggal, Mas Banjir, tahun 2005. Orang yang bisa menghibur kayaknya cuma saya. Dia tiap hari telepon, dia bilang, wis dia rasa nganu diri ini. Saya nggak boleh tinggal di sana. Saya tinggalnya di belakang istana. Saya kontrak di sana. Terus ya udah. Istana Cipanas. Di kampung GBU itu kalau nggak salah namanya lupa. Iya GBU. Nah itu dari situlah. Setiap hari dia stroke. Belum bisa melukis. Kalau pagi saya jemput dia jalan-jalan. Segala literasi tentang stroke itu dibaca semuanya. Saya sampai kaget. Dia sajane kepengen mari apa tadi dokter sih. Dia kan apa-apa dia kan mengandalkan buku. Dulu kan nggak internet, nggak terlalu Mas, kita belum ramah dengan internet kan.
Yes, lah. Saya cari buku ini tentang ini penyakit ini. Dan segala macamnya itu. Saya temani dia dari 2005 sampai akhir-akhir 2014. Mulai bisa melukis. Begitu dia mulai boleh lukis, di sana ada satu santri itu yang namanya Ujang Suganda itu, Ujang Makmun itu. Timbullah dia tiba-tiba. Sudah punya rencana. Iki tolong dibahas. Apa Om? Nyong harap nggawe tentang pewayangan. Itu makanya saya sebut fase kedua. Karena kebetulan itu diilhami oleh masalah arti. Masalah arti itu sedang menulis tentang bangkitnya realisme. Nah dari situ saya setiap hari kerjaannya bedah wayang sama dia. Akhirnya dia dapat tokoh yang kontroversial tapi sebenarnya sangat benar, Cakil. Sampai dia panggil Cakil dari Wonosobo suruh juga dia. Dia nggak mau sih karena nggak apa. Kalau nggak apa ini istilahnya nggak melihat langsung gitu, nggak mau. Saya potretin, saya segala macam. Nah dalam konsepnya itu terpikir bahwa Cakil ini sebenarnya pahlawan lingkungan. Makanya timbul karya satu itu yang diurip-urip perumahan Indraprasta itu loh. Di mana Cakil berhadapan-hadapan dengan para penguasa karena Indraprasta namanya sih Alas Mertani itu mau dijadikan istana Indraprasta. Cakil protes sehabis-habisnya. Mati tadi siji. Nah, pihak Punakawan di belakangnya ini bahkan sampai ada gambaran di situ Werkudara ada pada mereka karo Petruk tapi Petruk gak mau bego gitu. Itu segala macam. Itu sinismenya dia. Nah ternyata ketika saya konsultasikan dengan Pak Putu Wijaya, karena saya betulnya sebagai komunikator sebenarnya, ke Pak Putu, Mas niki pripun Mas? Nyong setuju ngesuk dianake diskusi nang kebangkitan apa? Gedung apa ton? Kebangkitan Nasional. Ling diskusi nang kono. Dharma Ismayanto. Dia sebagai sebagai wong sing memberikan informasi istilahnya apa lah. Kontributor wae ya wis lah mboten usah dipikir. Terus itu sampai. Lah serinya apa wae? Serinya ki. Terus ada yang perang kembang. Mungkin Anda pernah lihat lukisannya. Wah itu saya kaget. Sangat-sangat kaget. Ternyata seorang seniman itu tidak lepas dari tentang eksotisme itu. Yang kalau dari awal saya katakan bahwa saya jadi paham tentang eksotisme itu. Ya, dia bilang gini, nek menurut dia pikir perang kembang. Wah perang kembang ini neknya kok ngarani tak pikir-pikir orang bercinta loh. Pas deh. Wes tulis kono, saya kan kebetulan suka di sana tukang bikin narasi. Misal gini tulis bahwa seniman kalau membalikkan patah, kenapa sih perang itu loh? Wong londo seneng karo wong elek nek nang Indonesia. Jadi jangan kok seneng terus karo asli kadi kuwi ayu bosen kepengin karo sapa Cakil. Jadi eksotisme kan buat saya. Bukan main. Nah itu yang termasuk dibahas sama Pak Putu. Dan yang lain ada apa? River Nuritan yang Arung Jeram. Dia kan saya ajak Arung Jeram mas. Saya mas saya tali jalan. Pokoknya yang penting nari gitu sih. Jadi dia bikin. Sempat ke Bali itu ya. Wis lebar Arung Jeram di sini. Terus dia bikin. Yang gawe judul River Nuritan. Sungai tak pernah kembali. Nah, saya kan ngayal. Lah kok ngono lagu dia ora usah ngarang. Yo men nek judul lagune ora padha ora masalah. Dhewe asal ngayal wae. Nah itu ya biasalah. Terus saya bilang, ternyata itu Pak Sawa waktu itu MS Kaban Menteri Lingkungan Hidup ya. Ketika melihat selintas itu dia bilang, cuma dia nggak sempat karena bagus itu.
Jadi ingatkan orang itu tidak harus dengan tekstual dan apa yang nyata gitu. Kalau perlu dengan gambar yang istilahnya apalah disembunyikan gitu. Tapi itu akan nanti diingat setiap orang. Pak MS sudah bilang itu kue po. Tapi ya nggak tahu saya itu urusan, terus dia berhenti jadi menteri. Jadi lalu kisah itu masih ada. Sekarang dibeli sama orang. Itu. Jadi bahwa sungai itu nantinya akan habis. Saya suwi, saya cilik, karena lingkungan hidup kan. Nah itulah, itu fase kedua. Fase kedua itu dia sudah terbebaskan dari hal-hal yang dulu, yang romantisme itu nggak ada. Kalau dia disebut dulu moi indi itu dianggapnya wis lalu. Saiki sing dipikir itu adalah realisme murni, bahwa realisme itu harus berbicara. Dia mulai banyak karya-karya yang tidak dipublikasikan, tapi masih ada barangnya. Yang penting udah biar itu bangga punya saya. Orang sah ditilu ngerti liyo. Nah ini yang buat kita kadang-kadang jengkel. Karena karya itu kan sebenarnya mestinya harus diketahui. Gitu kan? Nah itu, makanya dia punya kata itu. Ora usah. Kabeh karya pelukis atau karya seni apapun pada satu saat nanti akan dihargai. Dan akan jadi bahan pembicaraan. Itu omongan kan sudah 35 tahun yang lalu. Nah, itu saya semakin paham dia. Banyak di situ bicara tentang seni. Itu fase itu sekarang sudah mulai masuk. Makanya saya selalu yakin satu saat Adam Lai akan jadi bahan pembicaraan untuk yang keberapa kalinya. Karena karya-karyanya itu sebenarnya sudah melampaui zamannya dia. Cuma istilahnya tidak terekspos. Satu contoh dia ketika dia gambar elang, mungkin nggak ada orang yang seperti pelukis yang tuku elang, motet elang sampai saya mas gambar koi itu koi, gambar kidang itu bener-bener dia kepingin setiap hari melihat apa sih yang sebenarnya. Dari pertama dia melihat fisik, itu kan akhirnya pada satu saat dia akan nyerap. Karena setiap hari bertemu dengan hal-hal itu. Nah itu konsepnya tuh di orep itu mas. Ketika dia bicara segala macam tentang apa? Tentang modernnya itu. Nah itu di situ saya sampai bilang. Saya tuh sama dia tuh orang yang sadar dan saya bilang gila. Makanya dia sama Gesang itu lagunya. Nek jenengan cari mungkin ketemu Sebelum Aku Mati judulnya. Itu setiap hari di setel. Itu kalau buat ilustrasi sebelum aku mati itu dia kepingin meninggalkan sesuatu dan segala macam. Nah itu dari situ. Makanya saya kadang-kadang juga heran. Banyak kreativitas yang dulunya itu hanya diserap, tapi belum ditemukannya setelah sekian puluh tahun. Nah itu ada fase seperti itu. Fase di mana ketika secara teknisnya sudah tidak terlalu bagus. Ketika dia stroke kan mau tidak mau berkurang. Nah dari situ dia mulai dengan gambar gampangnya lah menceng sidik ora apa-apa gitulah. Kalah api karo gambare Torno ya ora apa-apa gitu. Tapi tahu kan orang bisa gawe konsep. Gambar nek guyon kan kayak gitu sama saya. Ya ada pesannya di situ. Nah itulah makanya banyak karya-karya. Nah sayangnya di situ mas yang saya sampai hari ini susah itu, yaitu karya-karya itu dibeli oleh seseorang yang tidak butuh popularitas ini loh. Padahal itu karya-karya yang sangat mestinya bisa dibahas. Satu contoh itu Hamburger Girl. Itu bahkan ada hal yang kadang-kadang saya sampai ini masalah feng shui ya. Ya itu. Saya itu di Sinau untuk bahas lah di UCGT tanganinya di Sinau. Apa itu Cap Jisio? Cap Jisio itu adalah simbol simbol hewan untuk tahun kelahiran. Jenengan siune nopo itu ada di 12 sio itu loh mas setiap bulannya itu. Nah dari situ ketika itu dibuka keberuntungan, kesialan itu di Cina ada. Salah satu contohnya gini, kalau tahun ini saya naga, saya bisa sial kalau saya tiba-tiba
menyimpan lukisan tikus, itu nggak boleh. Atau istilahnya pengerat. Ada kelinci kan yang eksotis juga kan, pengerat itu nggak boleh. Saya sionya macan, tahun ini kebetulan saya nggak boleh. Karena saya harus, nggak boleh saya makan. Kalau anak saya itu tiba-tiba sionya kelinci atau sionya kambing. Nah itu di situ tuh diolah sama Adam. Nggak hanya sekedar itu. Jadi ketika ada orang tanya nih, Chinese, Pak Adam, saya tuh lahirnya tahun ini. Besok saya mau hadiah ulang tahun. Ulang tahun saya, anak saya tuh ini. Saya kan harus ciswak dulu istilahnya itu. Ngitung itu mas itu. Ciswak. Oke. Ya kudu luru meneh. Nah itu. Itu kemungkinan tidak anu. Tapi buat orang-orang kolektornya itu mereka punya lukisan yang kalau bangkrut pun kayaknya nggak mungkin dijual lagi itu istilahnya. Jadi memang itu sudah jadi bahan keberuntungan dia. Siapa orang, kenapa sih kok iwak itu simbol rezeki? Kenapa sih bango? Itu simbol panjang umur. Itu juga dengan tidak cuma simbol, warna juga pengaruh. Iya. Nah itu. Nah terus bahwa apapun selera itu sama pada satu titik. Dalam Feng Shui itu angka 4 itu dianggapnya tidak baik. Nah, yang bagus itu 1, 2, 3, 8, 9. Karena ini ada mazhabnya masing-masing. Kalau 1 itu biasanya yang masih jokol lah gampang nih. Yang nyimpen itu yang belum belum kawin. Dia masih bersemangat cari kerja, masih apa dan segala macam. Kalau 2, dia pasti harus sudah berpasangan. Kalau 3, baru dia harus sudah punya anak. Kalau 8, ini yang paling laris. Karena itu menyangkut kerjasama. Jadi ketika rumahnya sebuah perusahaan itu memajang gambar kuda yang lari ke depan itu semangatnya sangat tinggi. Itu aura itu muncul. Nah semangat itu yang diambil oleh Adam. Itu. Nah kalau tadi yang dibilang angka 4 itu kalau di bahasa Cina namanya Si. Si itu punya arti yang lain yaitu mati. Makanya banyak orang yang tidak paham kadang-kadang. Komposisinya bagus. Carane api gitu. Tapi kok orang payu-payu. Nah, itu maaf kalau Cina pasti nggak mau. Bawa kesialan. Nah kalau jenis hewan itu nggak masalah, tapi yang jelas kalau yang paling laku kan kuda, ikan, merpati itu memang itu karena simbol-simbol. Tapi pada akhir masa terakhirnya ini adalah bango, karena itu menyangkut penggemarnya yang sudah mulai tua. Jadi bango itu adalah doa semoga sehat panjang umur gitu loh. Nah kalau elang Jawa dia berpikirnya gini, ya ini masalah pewayangan. Dulu ketika orang belum riset tentang Speciatus barthelesi, saya sampai kadang-kadang cok izin orang sekolahan tapi cok apal kewan-kewan generasi Speciatus barthelesi ini. Elang Jawa itu. Bagaimana kita mencari, mengeksplorasi dan segala macam. Karena itu kebetulan itu ya seperti apa yang digambarkan oleh Garuda. Burung Garuda itu. Kalau ada ekornya ya segitu itu yang dewasa. Kalau belum itu ya belum. Nah itu Adam lah juga sudah sampai ke tahap itu. Gambar elang itu. Nah karena dia bikin Speciatus barthelesi atau elang Jawa itu dia mau jadi banyak yang lain-lain. Banyak dia jadi bikin yang inilah. Elang ular, elang apa, atau sebagainya dia bikin. Karena sebenarnya elang itu satu simbol yang tidak bisa yang tidak bisa dicontoh banget sama manusia laki-laki terutama. Itu manusia setia, kalau dia hewan setia lah. Elang itu hanya 1 kali punya istri, sesudah itu dia mati. Sudah itu. Makanya dia kalau punya anak nggak lebih dari 3, yang hidup tuh paling 2, 1. Dia sangat menaruh hormat dengan sosok ibu.
bahkan kekurangannya. Ya itu makanya saya bilang, di Chinese itu ada hal yang kadang-kadang, wih bunuh kabeh cewek, lu duit terus nggak marah, madang apa desi, gitu. Itu kan satu pertempuran itu dalam batinnya. Pigi nyong ben tetap bisa melukis, nyong bisa madang, bisa untuk anak. Kan waktu itu nggak berpikir, Mas. Nah dari situlah betapa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya itu melebihi segalanya. Itu ada 2 versi, Mas. Yang lama yang sangat terkenal. Yang di Cipanas ada satu lagi, yang belakangnya gambar kuburan. Ingat mungkin jenengan. Saya nggak tahu itu punya di tempat siapa. Itu. Ya, itu seorang gadis cantik, belakangnya orang tua. Itu padahal metafor saja. Nom, tua, keriput, mati. Kalau jenengan ada tahu, ada metafor Porsa Kuda. Itu si Om. Itu dipamerkan di Bandung ya kan? Udah sing apik pol, suwi-suwi menceng, macam-macam. Jadi kotak-kotak, jadi gambar itulah pokoknya kalau dia. Nah terakhirnya itu dia, bahwa dia sudah tahun 2010 pameran itu sebenarnya dia sudah bikin. Nah makanya saya bilang dia melampaui zamannya itu di situ. Cuma waktu itu kita belum, ya kita belum tahu. Saya tahunya tuh setelah 2000, Mas. 2000 ke atas. Baru paham bahwa dia tuh ada pesan-pesan tertentu terhadap karya-karyanya. Itu kalau saya tiba-tiba saya sekarang udah nggak punya katalog, saya memang tiba-tiba banyak hal yang tidak bisa ceritakan karena saya ngelihat gambar si masa nggak mau, Mas, terus terang, Mas. Apalagi kalau lihat katalog-katalog itu, walah rasanya keluar hati, Mas. Itu ya sudah, itu bagian dari yang tidak diceritakan, tapi ya sedih, sangat sedih. Itu memang lain lah. Adam itu menunjukkan saya, perlihatkan saya lukisan Sugriwa Subali. Ya. Mungkin bisa diceritakan. Ya itu. Jadi gini, Sugriwa Subali itu kan gambar dari sebenarnya gambaran tentang ketidakakuran. Ketidakaturan ini, bahwa mereka saling bermusuhan dan segala macamnya itu. Ojo ngasih kaya Sugriwa karo Subali, sedulur kerah rebutan apa? Rebutan warisan, rebutan bojo. Itu Sugriwa Subali itu. Itu. Bapak yang konsep dengan narasi. Bah, kalau narasinya saya dikasih tahu terus saya bikin, Mas. Menurut Anda itu warisan terbesar apa yang ditinggalkan Adanda, baik untuk sahabat, keluarga, generasi muda maupun dunia seni rupa Wonosobo? Kalau secara pribadi banyak perkataan yang tadi ya juga sebenarnya cerita bahwa orang itu tidak perlu terlalu banyak emosi. Tidak emosi. Harus berpikir jernih. Terus satu lagi, yang sampai hari ini saya katakan kepada seluruh keluarga saya, karena saya juga punya cerita tentang keluarga dan segala macam. Gusti Allah kuwi nek ngenehi karo njukuk. Tuhan itu kalau memberi pasti sambil mengambil. Kadang kita nggak sadar. Ketika seseorang dikasih rezeki yang banyak sekali, cukup kelakuannya anak orang bener, narkoba, orang sodomongi, itulah salah satunya. Itu buat saya itu nggak bisa hilang. Sampai kapan lu nggak bisa hilang itu. Bahkan saya selalu bilang kepada anak-anak saya, supaya lu jangan lupa diri ketika kamu sedang dapat rezeki banyak gitu loh. Karena godaan yang paling besar kan buat seorang itu kan rezeki banyak. Ya seperti Adam lah. Dulu pernah sama saya di rumah makan telur disigar jadi telu, jadi telu. Sing seperapat buat Mas Banjir, sing seperapat buat saya, buat si Om, tambah yang setengah buat saya. Sing gede kayak separuh. Dulu tuh kan telur mahal, Mas. Nah itu ketika tapi ketika dia diberi banyak rezeki banyak, ya dia
godaannya lebih besar. Kalau yang buat teman-teman, orang yang paling welcome terhadap tamu dari Wonosobo, mungkin si Om. Dia sangat terbuka dan dia tidak incrit ilmu, Mas. Nuwun sewu. Soal ilmu, kalau Tono sampai dia apa? Disampaikan ke Tono tasian. Lah dia digambar di situ, Tono yang di sini, Tono di sini, si Om nang kene. Kalau perlu tangannya dipegang, mbok ngene sithik sing ngopo. Itu semuanya dilakukan sama. Biarpun cara berbeda-beda. Itu kalau soal apa-apa. Nah, kalau untuk masyarakat banyak, paling tidak dia membuktikan diri. Bahwa sesuatu perjuangan jadi seorang seniman atau pelukis itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Makanya dia bilang, kalau mau jadi pelukis itu ora usah nyuntuh sing elek. Nyuntuh sing apik. Nek nyuntuh elek kuwi berarti dhek dadi wong mesti elek. Dadi milih-milih nek karo gambar. Sekarang ini ada logikanya karena apa? Si Om itu sesudah era 2005 kan teknisnya dia menurun. Nah, ketika banyak orang yang niru, memalsukan dan segala macam kan dengan mudahnya. Tapi kan itu jelek. Nek saya kan nggak bisa hapus sih, Mas. Ketika melihat itu lukisan sopong, ngerti kisah sing iki kita tidak menutup kisah sing malsukan. Nah, saya nggak bisa belajar seperti itu. Tapi saya tahu ini palsu gitu, saya pasti tahu. Karena sampai hari ini pun kalau ada pelukis atau Jakarta yang masih kirim saya, Mas Har, ya, tolonglah didelok lah, asli nggak ini. Kalau asli ya bilang asli, kalau palsu ya bilang palsu. Marah ya jadi terus urusan saya. Karena ada satu pesan pada dia. Sing harap ditonton yang sapa arne ora di. Nah, di situ saya juga disemangati sama Pak Ari Tambah almarhum. Dia wartawan seni juga. Itu dia di Jurnas dulu, di Tempo juga. Pak Ari Tambah bilang sama saya, wis, Dehar nggak usah belajar teman-teman. Apa saja yang bisa Dehar ungkapkan, diungkapkan. Yang bisa ditulis, tulis. Yaitu dari situ sebenarnya saya disemangati sama. Nah, ternyata banyak sekali bahwa Adam hanya karena ya ini misteri buat kita semuanya, buat saya terutama. Orang yang sedemikian ini kok tidak pernah diposisikan di sana. Ini kan kesannya sombong, Mas. Tapi kalau diskusi terus kita hanya ngomongin itu kan konyol. Diskusi itu kan berbicara tentang mazhab, tentang segala macam, tentang indahnya seni kan. Bagaimana bisa dilihat dari beberapa sudut. Nah, itu eksotisme. Apa terus istilahnya ya tentang agama lah ya dan segala macam itu kan banyak sekali dari situ. Tapi kalau terakhir pada diskusi itu yang diomong lah kan regane larang. Nah, itu kan lah ngopo sih? Itu sakit itu. Nah, itu yang mengelingake Pak Putu Wijaya. Harus dia tekan gunung, kok tak saya akeh sing lara atine. Ya saya rem lah. Itu udah. Jadi kalau saya berdoa buat Wonosobo bahwa dia memang asli orang Wonosobo. Saya kepinginnya bahwa Adam Rai itu dikenal sebagai seorang Wonosobo. Nah itu. Itulah. Semoga hal-hal seperti ini, kalau mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya saya bercerita itu, tapi semua fakta itu saya lakukan dan ketemu sendiri, bukan karena jari-jari ini. Tapi kalau bicara, dia kok ada lukisan ini, orang tahu dia lukisannya Adam Rai, Mas. Lah meneh dia mesti tak dol, nanggung biaya hidup. Loh, itu jujur saja. Lukisannya ya akeh, tapi anak kuliah bayar kayak nah itulah. Ya. Pak, ini yang pertanyaan terakhir. Okay. Ini jika Adam Rai masih ada Ya. angan saya baru. Jika Adam Rai masih ada, ini menurut Anda apa yang akan beliau sampaikan kepada seniman muda saat ini? Apa yang saya kira yang saya sampaikan ya yang dia sampaikan ya satu, bahwa jadi pelukis itu, ini khusus pelukis ya, itu tidak mudah.
dibutuhkan waktu, pengorbanan, tapi tidak boleh ragu satupun. Pada satu titik tertentu, kamu pasti akan naik. Jadi hilangkan ragunya, tapi yaitu perjuangan yang tidak mudah. Bayangkilah saya orang itu kan pas larang, wis ngarep kan dicol yang 200.000 itu. Pak, terima kasih sudah berbagi kenangan yang beragam tentang Sama-sama. dari cerita-cerita ini kita bisa melihat bahwa karya dan kepribadian Adam Maya kan selalu hidup dalam ingatan, Ya, bukan hanya dari sahabatnya tapi juga bagi dunia. amin, amin, amin.